Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kalian semua yang sedang menonton ini selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kemudahan dan keberkahan dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Buat kalian semua yang nonton video ini karena lihat judul Dana Pensiun TKI Korea 150 juta, itu semua bukan hoax, itu semua bukan cuma clickbait atau bohong ya teman-teman. Itu benar. Jadi saya buat video ini juga tidak ada unsur untuk pamer atau yang lainnya yang negatif. Saya murni bikin video ini untuk motivasi teman-teman yang ada di Indonesia yang ingin bekerja di Korea bahwa kalau kerja di sini itu akan mendapatkan dana pensiun. Semua warga negara Indonesia yang legal ya teman-teman. Yang ilegal tidak dapat. Tapi yang kalau sebelumnya resmi kemudian ilegal, nanti tetap ketika pulang akan dapat dana pensiun. Dan juga buat teman-teman di Korea, mungkin ada yang belum tahu bahwa nanti setiap bulannya itu harus ada potongan untuk dana pensiun. Nanti teman-teman bisa langsung dicek di slip gajinya ada potongan dana pensiun enggak, seperti ini misalnya ya teman-teman, slip gaji saya itu nanti dilihat di slip gaji teman-teman ada potongan Kukmin Yonggem atau enggak. Di sini saya ada potongan Kukmin Yonggem 146.250.000 per bulan teman-teman. Jadi di Korea ini setiap bulan tenaga kerja asing, khususnya Indonesia ya, karena ada juga tenaga kerja asing yang tidak mendapat dana pensiun ini teman-teman. Seperti di perusahaan saya itu ada dari negara Nepal dan juga Uzbekistan, itu tidak ada potongan dana pensiun. Jadi kalau Indonesia itu wajib dan harus ada, itu karena udah ada MOU antara Indonesia dan Korea teman-teman. Jadi nanti setiap tahunnya semua tenaga kerja Indonesia akan mendapat laporan dana pensiun seperti ini teman-teman. Ini laporan dana pensiun saya tahun 2020. Jadi tahun kemarin, ini akhir tahun saya dapat laporan. Di dalamnya ada 2 lembar ini. Yang pertama ini informasi, nanti bisa dibaca. Ini udah dalam bahasa Indonesia karena udah langsung ditranslate. Nah, yang keduanya ini laporan keuangannya teman-teman. Jadi tadi saya bilang dalam 5 tahun dapat 150 juta, itu tuh bahkan mungkin bisa lebih ya teman-teman. Karena di peraturannya nanti kita dipotong 9% dari gaji teman-teman. Kalau sekarang aja UMR Korea 1.800.000 sekian UMR-nya, jadi dipotong 9% dari gaji teman-teman. Ini peraturannya saya bacakan ya. Pembayaran iuran untuk peserta yang bekerja di suatu perusahaan, jumlah iuran pensiun per orang adalah 99% dari penghasilan standar pendapatan bulanan yang dilaporkan, sehingga setiap bulan pekerja dan perusahaannya harus membayar iuran masing-masing 4,5%. Jadi nanti karena 9% itu dibagi dua, pekerja dipotong 4,5%, nanti dari perusahaannya dipotong 4,5%. Nanti 9% ini disetor ke Kukmin Yonggem teman-teman. Jadi lapornya seperti ini. Ini nanti kertasnya saya tampilkan di layar. Ini dari depan nama Ari. Ini tanggal permulaan persetujuan keanggotaan 2010, karena dulu saya datang ke Korea tahun 2010. Tapi karena udah pulang dan balik lagi ke Korea ini tahun 2017. Nanti ini jumlah bulanan saya baru 39 bulan teman-teman. Nah, jumlah pembayaran asuransi bulanan saya 292.580 won teman-teman. Itu kalau di kurs dalam rupiah. Ini kalau dalam kurs yang saat ini ya 12,5 mungkin. Sekarang 12,8, naik turun itu rate-nya sekitar 12,5 teman-teman. Jadi kalau 292.580 won dikali 12,5, itu per bulannya saya dipotong atau saya iuran bulanan itu ke dana pensiun sekitar 3.657.250 won teman-teman setiap bulan. Sedangkan
TKI Korea di sini itu kontrak kerjanya 4 tahun 10 bulan, jadi 58 bulan ya teman-teman. Ini di sini ada tanggal laporan ini ya teman-teman. Saya dapat laporan tanggal 24 bulan 10 tahun 2020. Jadi pada bulan 10 tahun 2020 ini saya baru setor sekitar 39 bulan teman-teman. Itu saya total pembayarannya 8.512.890 won. Jadi misalnya nanti saya bekerja sampai akhir kontrak sampai 4 tahun 10 bulan atau 58 bulan, jadi masih ada sisa yang harus dibayar sekitar 19 bulan ya teman-teman. Kalau 19 bulan dikali 292.580 won, itu masih ada kemungkinan pendapatan dana pensiun sekitar 5.559.000 won, ditambah yang sudah ada laporan ini ditambah 8.512.890, itu sekitar 14.071.990 won teman-teman. Kalau misalnya ini dikalikan kurs yang saat ini 12,5, itu akan mendapatkan 175.898.875 won teman-teman. Jadi segitu kemungkinan dana pensiun yang akan didapat oleh tenaga kerja Korea yang ada di tenaga kerja Indonesia yang ada di Korea teman-teman. Jadi ini semua bukan mau pamer, tapi memang ini nanti harus hak yang memang harus didapatkan untuk tenaga kerja. Jadi kalau ada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Korea kemudian pulang tidak mendapatkan dana pensiun, itu nanti bisa lapor ke pihak terkait ya teman-teman. Ini juga khusus untuk TKI dengan visa S9 atau pemberangkatan secara G2G. Untuk pemberangkatan secara perusahaan P2P, saya tidak mengerti itu peraturan seperti apa, dan untuk perikanan juga saya tidak mengerti seperti apa. Jadi saya menjelaskan sesuai apa yang saya tahu dan apa yang saya dapatkan ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nanti uang pensiun ini akan dicairkan setelah kita pulang ke Indonesia. Jadi kalau tenaga kerja Indonesia itu kabur atau ilegal, uang ini nggak akan cair sampai tenaga kerja tersebut pulang ke Indonesia. Jadi peraturannya ini nanti ketika kita akan pulang, kita bawa paspor, kita bawa tiket pesawat, kemudian kita ajukan permohonan ini ke kantor Gukmin Yonggumnya atau kantor dana pensiun ini untuk mengklaim sampai nanti ketika kita pulang sekitar, kalau untuk informasinya 40 hari sampai 4 minggu sampai 2 bulan dari kita pulang. Tapi kalau waktu saya pulang tahun 2015 dulu itu sekitar 2 minggu atau 3 minggu udah cair teman-teman. Itu estimasinya sampai 2 bulan, barangkali teman-teman sampai 2 bulan atau 2 bulan lebih uangnya tidak cair, baru nanti bisa hubungi kantor Gukmin Yonggum ya teman-teman. Oke, seperti itu aja videonya ya teman-teman. Jadi ini sama sekali nggak ada niat pamer atau sombong atau bagaimana. Video ini saya buat untuk teman-teman Indonesia yang bekerja di Korea agar lebih semangat lagi bahwa nanti kalau kita pulang akan ada dana pensiun seperti ini. Itu juga untuk lebih dimengerti ya, kalau nggak ada segera dilaporkan ke perusahaannya. Untuk yang sedang mau bekerja ke Korea juga harus tahu hak-hak dan kewajibannya, terutama haknya, karena banyak tenaga kerja Indonesia yang tidak tahu hak yang harus kita dapat. Nanti teman-teman bisa tanya shelter atau langsung datang ke kantor Gukmin Yonggum yang terdekat ya teman-teman. Oke, seperti itu aja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua.
Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan komen video jika video ini bermanfaat, atau apabila nanti video ini banyak yang suka kemudian ingin dijelaskan bagaimana cara mengklaim atau bagaimana cara mengecek dana pensiun lewat aplikasi, nanti saya buatkan di lain video ya teman-teman. Oke, begitu saja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.